Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku kelas 10 peserta MPLS tahun ajaran 2021-2022 yang berbahagia. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembinaan kesiswaan yang ada di sekolah kita. Dasar hukum yang ada di negara kita tentang pembinaan kesiswaan dan kegiatan di sekolah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan. Kemudian Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. Dan terakhir Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. Anak-anakku yang berbahagia kelas 10 peserta MPLS, dalam pendekatan untuk pembinaan kesiswaan ada 5 strategi. Yang pertama adalah tentang membangun tim kerja di sekolah. Apa saja yang dibangun dalam tim kerja di sekolah itu kalau dalam pembinaan kesiswaan? Yang pertama adalah tentang kegiatan berorganisasi. Jadi kegiatan berorganisasi itu bisa dilakukan oleh anak-anak melalui perwakilan kelas PK. Ya, kalau seumpamanya dalam negara kita itu ada DPR yang menjadi wakil atau representasi dari seluruh siswa SMK Negeri 2 Depok. Ingat, siswa SMK Negeri 2 Depok itu 2.400-an loh. Jadi lumayan banyak dan lumayan besar sekolah kita untuk ukuran jumlah yang sebanyak itu. Nah, selain itu juga ada pengurus OSIS. Pengurus OSIS ini yang membuat program kerja, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan tadi keinginan dari perwakilan kelas. Jadi perwakilan kelas itu punya harapan, punya cita-cita yang dititipkan sebagai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam program kerja OSIS. Nah, yang berikutnya adalah tentang pramuka. Pramuka di dalamnya ada Dewan Ambalan. Dewan Ambalan ini yang mengurusi seluruh aktivitas pelatihan di kegiatan pramuka. Selain OSIS dan pramuka, juga ada tim GIAP atau tim kepanitiaan. Jadi ada ad hoc atau panitia-panitia yang di bawah koordinasi OSIS ini mengurusi beberapa hal. Kita fokus satu persatu sekarang. Nah, dalam membangun tim kerja sekolah yang tadi Bapak sebutkan, ada Dewan Ambalan Pramuka, ada pengurus perwakilan kelas atau PK, ada pengurus organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, Badan Pelaksana Pengibar Bendera atau Balakra. Kalau Balakra ini yang mengurusi atau yang mempersiapkan segala sesuatu untuk persiapan upacara bendera. Selain itu juga ada tim Gerakan Insan Anti Narkoba dan Anti Seks Bebas Tembayu atau Giant. Nah, Giant ini adalah tim yang bergerak atau bekerja tentang memerangi bahaya narkoba dan juga bahaya seks bebas yang dilakukan di kalangan remaja. Kampanye maupun aktivitas-aktivitasnya dilakukan oleh Giant.
Yang berikutnya adalah tim gerakan anti talasemia atau disebut Getar Tala. Tim Getar Tala ini perlu diketahui bahwa Indonesia sangat rentan terhadap stunting. Stunting itu keterlambatan perkembangan masa remaja atau anak-anaknya. Nah, Getar Tala ini melakukan penyuluhan, melakukan sosialisasi ke teman-temannya melalui gerakan anti anemia, kemudian penambahan zat besi pada tubuh anak dan remaja. Tim berikutnya yakni Stembayo Hiking Club atau disingkat SHC. Ini yang tim paling tua sebenarnya, tim SHC ini. Tim SHC ini adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau ada anak-anak suka dengan hiking atau naik gunung atau cinta alam, cinta lingkungan, nah ini pas kalau masuk di tim Stembayo Hiking Club. Yang ada lagi tim tata tertib siswa. Yang ini juga bergerak tentang mengajak untuk berbuat baik, patuh terhadap aturan, baik aturan lalu lintas maupun aturan sekolah yang ada di sekolah kita. Berikutnya yakni tentang pembinaan kedisiplinan. Sekolah kita itu menerapkan aturan yang sangat ketat ya untuk membina kedisiplinan siswa. Selain sistem poin yang nanti Bapak jelaskan berikutnya adalah tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi kriteria kenaikan kelas itu yang kemarin sebelumnya sudah disampaikan Bapak Suroto. Itu yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang B atau yang berikutnya memiliki nilai sikap yang dimanifestasikan dalam kriteria sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi sikap para siswa atau peserta didik harus memiliki nilai sikap baik, tidak boleh cukup atau bahkan kurang. Yang berikutnya adalah nilai ekstrakurikuler kepramukaan minimal juga baik. Apa ekstrakurikuler yang wajib itu adalah pramuka. Jadi kalau ekstrakurikuler pramuka itu nilainya tidak baik, ini menjadi halangan untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, selain itu juga tidak boleh memiliki mata pelajaran yang nilainya memiliki predikat D. Jadi kalau semuanya ada nilai D, baik itu di keterampilan maupun di pengetahuan, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Selanjutnya prosentase kehadiran secara kumulatif 95%. Jadi kalau seumpamanya dalam 1 tahun itu ada 20 pertemuan atau ada 20 tatap muka, seyogianya harus mencapai lebih dari 18 tatap muka. Jadi hanya diizinkan paling tidak 2 untuk izin sakit atau tanpa keterangan. Jadi itu 95%. Dan semua pelajaran tidak boleh ada nilai-nilai yang kosong. Ini yang harus diperhatikan. Anak-anak peserta didik yang berbahagia, dari keseluruhan kriteria tadi dampaknya adalah pada saat tidak memiliki atau tidak mampu untuk memenuhi kriteria tersebut, maka sekolah akan mengembalikan anak-anak kepada orang tua atau wali. Oke, yang berikutnya,
Selain sistem kriteria tadi yang secara umum disampaikan untuk pembelajaran kita juga ada poin pelanggaran. Jadi ada poin pelanggaran. Poin pelanggaran ini yang pertama adalah ada kesalahan-kesalahan atau perilaku yang tidak terpuji dan ini dibentuk dalam sebuah hitungan poin. Nah, poin-poin pelanggaran tadi kalau umpamanya 1 sampai 35 ini jumlahnya 1 sampai 35 ini peringatan secara lesan. Kalau 36 sampai 50 ini nanti peringatan satu atau peringatan secara tertulis. Ini yang pertama. Kalau seumpamanya ternyata masih terjadi pelanggaran, maka dilakukan surat peringatan yang kedua, yakni jumlah poinnya 51 sampai 75. Kalau masih dilakukan atau pelanggaran terjadi, maka dilakukan surat peringatan ketiga 76 sampai 124. Ternyata juga masih terjadi pelanggaran, maka surat keputusan ya tadi bisa dikembalikan kalau sudah mencapai 125 atau lebih besar dari 125 untuk pelanggaran tadi. Nah, perlu diingat bahwa ada beberapa poin yang langsung angkanya itu tidak kecil, tidak 10, 20, tidak, tapi langsung 125. Apa contohnya? 1. Melawan fisik Bapak Ibu guru, itu 125. Atau membawa narkotika, zat psikotropika, itu juga langsung 125. Membawa senjata tajam ke sekolah, tentu itu juga 125. Jadi hal-hal itu yang perlu diperhatikan oleh para peserta didik. Di pembinaan kesiswaan juga ada penghargaan. Penghargaan diberikan kepada para peserta didik yang memiliki prestasi. Ya, bisa penghargaan berupa sertifikat, terutama pada purna pengurus OSIS dan PK dan juga badan pengurus harian dan dewan ambalan. Berikutnya adalah tentang pelanggaran tata tertib. Pelanggaran tata tertib yang saat pandemi COVID-19 terjadi di SMK Negeri 2 Depok dan di negara kita, itu paling banyak dilakukan oleh siswa dalam kurun beberapa waktu yang lalu itu adalah tentang penggunaan seragam. Jadi seragam itu mendominasi karena mungkin dianggap sepele. Yang kedua, pelanggaran tentang ketentuan untuk memotong rambut dan warna selain warna hitam rambut. Ingat, rambut itu potongannya tidak boleh melebihi alis bagian depan, tidak boleh melebihi atau mengenai telinga itu, dan sampai yang belakang tidak mengenai kerah. Itu potongan rambut yang benar. Kenapa sih kita concern terhadap rambut, seragam, dan juga tentang protokol kesehatan, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan, kita konsen di situ. Kenapa? Ini hal-hal kecil, tidak akan ada hal yang besar kalau tidak dimulai diperhatikan dari hal-hal yang kecil itu ya. Jadi anak-anak paling tidak memahami bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, kita membiasakan di pembinaan kesiswaan itu dengan memperhatikan hal-hal yang kecil tadi. Oke, anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah tentang
pembinaan ketarunaan. Pembinaan ketarunaan itu dilakukan dengan upacara rutin setiap hari Senin, kemudian upacara peringatan Hari Besar Nasional, dan keikutsertaan dalam lomba baris berbaris. Jadi kalau ada undangan lomba baris berbaris atau ketarunaan atau kesemaptaan, kita ikut berpartisipasi di sana. Yang berikutnya adalah tentang pembinaan kerohanian. Pembinaan kerohanian di SMK Negeri 2 Depok itu melingkupi aktivitas kerohanian ibadah rutin. Jadi kalau yang beragama Islam dengan sholat duhur berjamaah, bagi yang beragama Kristen, Katolik, Nasrani itu ada doa pagi. Ya, itu dilakukan di awal pelajaran kalau doa-doa pagi tadi. Nah, termasuk juga pembiasaan ibadah rutin itu adanya Jumat Takwa. Jumat Takwa itu membaca Al-Quran yang dilakukan lebih kurang 30 menit pada setiap hari Jumat sebelum melakukan aktivitas belajar mengajar. Ada juga untuk pembinaan kerohanian, yakni dengan organisasi siswa berbasis keagamaan. Kita kenal dengan Rohis ya, yang membidangi atau beragama Islam. Ini semua dari pengurus OSIS KTIMEI. Juga ada KTIMEK. Jadi Youth Kris atau pemuda-pemudi Kristen itu juga melakukan organisasi kerohanian. Selain itu ada kajian rutin mingguan, bulanan. Bagi siswi atau anak-anak putri, pada saat hari Jumat siswa putra sholat Jumat di masjid, para siswi itu berkumpul di ruang, bisa di Nakula Sadewa, ruang besar, bisa juga di ruang Bima, itu melakukan namanya kajian keputrian. Apa aja itu kajian keputrian? Kajian keputrian itu berbicara tentang hal-hal yang sifatnya hanya khusus dialami atau dilakukan oleh remaja putri. Contoh, toharo, bersih diri setelah menstruasi atau setelah mengalami datang bulan. Ya, ini diajarkan atau didiskusikan di kalangan putri-putri di pengajian. Ada ibu-ibu ibu guru yang mendampingi anak-anak semua untuk tidak malu untuk bertanya, tidak malu untuk menyampaikan pendapatnya. Termasuk juga konsultasi-konsultasi yang tadi lingkupnya adalah lingkup tentang permasalahan perempuan. Yang berikutnya tentang hari besar keagamaan. Hari-hari besar keagamaan seperti halnya kalau tidak pandemi tentunya pada masa Idul Adha atau hari raya besar kurban. Sekolah kita menyelenggarakan, mengajarkan untuk prosesi Idul Kurban. Begitu juga bagi yang beragama selain Islam, Nasrani gitu, kalau ada kegiatan Natal bersama atau melakukan seluruh warga SMK Negeri 2 Depok yang beragama Kristen Katolik melakukan kegiatan Natal bersama, retreat dan seterusnya. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan di SMK 2 Depok untuk menguatkan kerohanian para peserta didik yang belajar di SMK Negeri 2 Depok. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 2 Depok itu ada dua macam. Yang pertama adalah
kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat wajib. Yang namanya wajib berarti harus diikuti. Kalau anak-anak tadi memperhatikan di bagian awal tadi, Bapak menyampaikan bahwa nilai ekstrakurikuler wajib pramuka harus bernilai baik untuk naik ke kelas atau ke jenjang berikutnya. Nah, di sini ekstrakurikuler wajib adalah pramuka tadi. Nah, tema yang diambil oleh pramuka untuk pembinaan kesiswaan adalah pramuka milenial, menyenangkan dan bersahaja. Apa maksud dari pramuka milenial, menyenangkan dan bersahaja itu? Milenial berarti ini anak zaman now nih. Maka kemampuan atau skill untuk zaman now harus dikuasai, harus dimiliki. Nah, yang kedua menyenangkan, bahwa aktivitas-aktivitas pramuka itu haruslah menyenangkan. Nah, menyenangkan dalam arti kalau kita beraktivitas dengan senang, saya yakin tidak lagi menjadi beban. Nah, bersahaja ini kita bicara tentang attitude atau sikap. Maka kalau kita bersahaja itu sopan, santun, dan punya nilai etik atau etikanya terjaga. Nah, boleh bersosial media, boleh menggunakan perangkat-perangkat digital, tetapi tetap harus mengedepankan kesahajaan atau sopan santun tadi. Nah, itulah ciri khas pramuka SMK Negeri 2 Depok. Ya, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang pilihan. Yang pertama adalah domain atau bidang seni. Seni ada baca Al-Quran, seni nasyid, kemudian ada hadroh, ada seni karawitan, ada seni teater, ada tari, dan paduan suara serta membatik. Ini untuk seni. Sedangkan yang olahraga itu ada bola basket, ada bola voli, ada bela diri, merpati putih, ada juga jemparing Mataram, ada sepak bola, dan juga ada badminton. Ini badminton masih baru, kita belum banyak pelatih, dan juga ini masih dalam kajian juga yang badminton. Berikutnya adalah bahasa dan sains. Bahasa itu ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris, dan jurnalistik, karya ilmiah remaja, dan juga robotik. Ya, di bidang kewirausahaan ada koperasi siswa dan juga multimedia serta fotografi. Kenapa Pak Eka memasukkan multimedia dan fotografi di kewirausahaan? Karena pola pikir yang dikembangkan oleh Bapak Ibu pembina OSIS dan ekstrakurikuler adalah fotografi dan multimedia ini bisa menjadi hal-hal yang bisa dikatakan dibuat kemasan yang baik. Contoh, kalau semuanya pintar mendesain, harapan Bapak anak-anak bisa membuat sebuah karya desain yang baik, entah itu dalam bentuk purwarupa kaos atau purwarupa desain makanan, kemasan, dan seterusnya. Ini bisa dijual atau laku untuk dipasarkan. Maka itu alasan Bapak untuk multimedia dan fotografi itu masuk dalam domain kewirausahaan. Tidak dimasukkan dalam seni, meskipun ada unsur seni di dalamnya. Yang berikutnya adalah bicara tentang bimbingan konseling. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, salah satu bidang atau subbidang yang berada di unit kerja kesiswaan yakni bimbingan konseling. Nah, di bimbingan konseling ini harapannya adalah membantu para peserta didik untuk
menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Apa saja permasalahan? Permasalahan itu bisa permasalahan keluarga, psikososial. Psikososial itu hubungan interaksi dengan orang lain, termasuk juga permasalahan-permasalahan kesulitan belajar, apalagi di era pandemi seperti ini. Maka mau tidak mau peran BK atau bimbingan konseling untuk membantu anak-anak semua ini menjadi sangat penting. Kenapa Bapak mengatakan penting? Karena interaksi secara fisik sangat terbatas. Nah, jadi kalau ada permasalahan, sampaikan ke Bapak Ibu, nanti yang menjadi Bapak atau Ibu asuh di pendampingan di masing-masing kelas. Nah, termasuk juga kalau aktivitasnya tidak aktif belajar. Kalau tidak aktif belajar, maka Bapak Ibu bimbingan konseling akan datang ke rumah anak-anak, ketemu Bapak Ibu wali atau Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya apa yang dihadapi. Harapan kami anak-anak semuanya itu sukses dalam belajar, sukses meraih cita-citanya. Nah, tidak kalah penting juga terkait dengan beasiswa. Jadi Bapak Ibu guru yang di bidang kesiswaan bagi di bimbingan konseling ini juga melayani pengajuan beasiswa. Ada beragam beasiswa. Ada beasiswa kartu cerdas (KACER), ada beasiswa jaminan pengamanan pemerintah daerah (JPPD), ada juga kartu Indonesia Pintar yang kita kenal dengan KIP itu, ya, kartu program pemerintah, dan banyak lagi beasiswa-beasiswa. Nah, tidak kalah penting juga kalau nanti sudah selesai studi dan ingin atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Bapak Ibu guru bimbingan konseling juga membantu untuk memberikan motivasi, juga memberikan informasi untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, entah itu lewatnya jalur jalur undangan ataupun lewat jalur seleksi SNMPTN atau bidik misi atau yang lain. Jadi itu peran bimbingan konseling. Berikutnya adalah bidang unit kesehatan siswa atau UKS. Anak-anakku semua di UKS itu yang tadi Bapak sampaikan, ada Ibu Rumini MUR, itu melayani anak-anak bersama Bapak Ibu ya, ibu-ibu perawat yang bertugas di sana. Ibu-ibu perawat yang melayani kalau ada aktivitas pembelajaran dan seterusnya merasa tidak enak badan. Jadi di sekolah kita kalau semuanya siswa itu sakit, itu kami tidak langsung mengizinkan pulang. Kalau itu harus lapor dulu ke UKS. Lapor dulu di UKS, dilakukan observasi terlebih dahulu apakah ini memang nyata sakit atau hanya beralasan sakit. Kalau memang nyata sakit, kita akan berikan obat-obatan yang sifatnya meringankan obat atau meringankan sakit, obat-obat yang meringankan sakit tadi diberikan. Jadi selain tadi anak-anak yang sakit, juga pada saat proses belajar mengajar, UKS atau layanan kesehatan juga siap
melayani anak-anak yang mengalami cedera saat proses belajar mengajar. Bisa cedera karena pembelajaran olahraga, sepak bola, terus saking asiknya itu kakinya beradu terus jatuh, itu penanganannya di UKS. Atau pada saat upacara mungkin lupa, tidak sarapan, buru-buru berangkat sekolahnya, kemudian akhirnya pingsan di proses upacaranya. Nah, itu diistirahatkan di UKS. Atau kecelakaan kerja. Yang namanya kecelakaan kerja itu juga mungkin terjadi karena di SMK itu menggunakan alat-alat mesin, alat-alat listrik, dan juga bahan kimia. Ya, ini juga punya potensi kecelakaan kerja. Nah, ini semua dilayani tadi di layanan kesehatan, dalam hal ini di UKS. Yang berikutnya tadi fokus di tata tertib. Tata tertib dan PPK atau pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, PPK tadi ini akan mengajarkan anak-anak untuk pola dan cara masuk, bagaimana cara masuk di lingkungan sekolah yang baik. Ya. Besok kalau semuanya sudah pandemi berakhir dan kita sudah mulai dapat beraktivitas kembali, seluruh siswa masuk, harapan Bapak itu masuk melalui pintu selatan, gerbang selatan untuk siswa. Kemudian kendaraan bermotornya, kalau membawa kendaraan bermotor, diparkir dengan baik, rapi, sejajar, kemudian masuk dengan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, baru kemudian masuk ke masing-masing jurusan atau kelas sesuai dengan jadwalnya belajar. Nah, tim tata tertib sekolah ini juga menangani atau melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita yang bisa dikatakan di luar aturan main, di luar kendali. Contoh, kalau terjadi perkelahian, contoh kalau terjadi pelanggaran yang sifatnya tadi yang Bapak sampaikan di awal, ada poin-poin yang berukuran besar nilainya 125 itu. Nah, ini tim tata tertib yang bergerak. Ya, tim tata tertib dikoordinasi atau di bawah koordinasi Bapak Ambar Budi Santoso SPD JAS. Nah, terakhir terkait dengan pembinaan kesiswaan, kami ingin sekali lagi mengedepankan, mengajak anak-anak untuk sadar akan aktivitas belajar yang baik, patuhi aturan main, patuhi tata tertib sekolah, tidak perlu bertingkah yang di luar batas. Ya, dalam tanda kutip sesuai dengan norma dan etika yang ada. Hal yang penting yang ingin Bapak sampaikan sekali lagi, buat bangga orang tua, buat Bapak Ibu merasa bahwa tidak sia-sia, tidak kecewa terhadap sikap anak-anaknya. Oke. Saya yakin SMK Negeri 2 Depok atau yang dikenal STEM Bayu akan tetap menjadi besar dan harum namanya apabila para peserta didik juga mampu menjaganya dengan baik. Saya rasa itu yang bisa Bapak sampaikan dalam waktu dan kesempatan yang terbatas ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.